wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu majelis yang sangat mulia, di dalam salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang hadis yang ke-19 dari 20 hadis pilihan dari kitab Sahih Bukhari yang dikumpulkan dan dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala dalam kitab beliau Ar-Rasail Al-Kutub wa Rasail. Di sini langsung saja kita baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala fi kitab at-tafsir min sahihihi. Imam Bukhari berkata rahimahullah dalam Sahih Bukharinya dalam kitab at-tafsir atau bab at-tafsir, beliau berkata, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah anil A'mash, menceritakan kepada kami seorang perawi yang bernama Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-A'mash Sulaiman bin Mahran. Beliau berkata, sami'tu Sa'ad bin Ubaidah yuhaddits an Abi Abdurrahman As-Sulami an Aliyin radhiyallahu anhu. Kata Al-A'mash, aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah, beliau bercerita dari Abi Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi perawi ini dari sahabat Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Rasul SAW dahulu pernah mengiringi jenazah. Fa akhadha syai'an fa ja'ala yankutu bihil ardah. Ketika di pemakaman, ya, beliau mengambil sesuatu, yaitu sebuah tongkat atau kayu atau batang kayu, kemudian beliau menggaris di atas tanah dengan garis beberapa garis yang pendek. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dituliskan tempat duduknya atau tinggalnya dari api neraka dan tempat duduknya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala. Ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar saja kepada takdir dan kita tinggalkan amal ibadah. Qal, Rasul SAW menjawab, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, berusahalah, karena semuanya akan dimudahkan kepada apa yang diciptakan baginya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amma man kana min ahli sa'adati fayyassar li amali ahli sa'adah. Adapun orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang berbahagia, maka akan dimudahkan untuknya mengamalkan perbuatan orang-orang yang berbahagia. Wa amma man kana min ahli syaqawati fayyassar li amali ahli syaqawah. Adapun orang-orang yang telah tercatat ditakdirkan sebagai orang-orang yang sengsara, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk dia mengamalkan perbuatan orang-orang yang sengsara. Summa qara'ah, kemudian Rasulullah SAW membacakan dua ayat dari surat Al-Lail, ayat yang kelima dan yang keenam. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang-orang yang memberi, bersedekah dan dia bertakwa kepada Allah dan dia membenarkan surga Allah, ya, kemudian terusannya fasanu yassiruhu lil yusra,
maka akan dimudahkan atau kami akan memudahkan jalannya. Ini secara global apa yang bisa diterjemahkan dari hadis ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di dalam sarahnya di sini Asy-Syaikh Abdul Muhsin Abbad hafizallahu taala yang pertama kali membahas tentang masalah sabda Rasul SAW, yaitu ucapan tadi, dahulu Rasul SAW pernah mengiringi jenazah dan beliau mengambil sesuatu. Disebutkan di sini sesuatu itu adalah ud, yaitu batang kayu. Kemudian faja'ala yankutu bil arda, kemudian beliau menggaris-garis dengan batang kayu tersebut ya di atas tanah. Kata Asy-Syaikh di sini, wa ma'na yankutu yakhuttu fil ardi khattan yasiran maratan ba'da marrah. Itu menggaris di atas tanah dengan beberapa garis yang pendek. Wa dzalika fi'lul mufakkir al-mahmum. Yang demikian itu merupakan atau menunjukkan perbuatan orang yang lagi berpikir dan lagi dirundung kesedihan. Di sini menunjukkan bahwasanya nanti akan disampaikan juga pada fawaid, bahwasanya di antara sunnahnya orang yang mengiringi jenazah untuk dia merenung, untuk dia berpikir, karena ini masalah yang dia pasti akan juga melewatinya, yaitu masalah al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul al-maut. Bahwasanya setiap manusia akan dimasukkan ke liang lahat, bahwasanya inilah akhir hidupnya di dunia ini, maka perlu untuk dia merenung. Disinilah yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka sungguh salah kalau orang itu menguburkan jenazah atau mengiringi jenazah masuk ke pemakaman, kemudian dia tertawa terbahak-bahak atau dia mungkin bercanda. Ini termasuk salah satu yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dalam mengiringi jenazah atau dalam dia ikut ke pemakaman. Karena di antara tujuan orang itu masuk ke pemakaman, di antara ziaratul kubur untuk mengingat akhirat. Rasul mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, namun sekarang silakan untuk berziarah kubur, karena itu akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Maka perlu untuk merenung, perlu untuk orang itu memikirkan tentang nasibnya nanti. Apakah dia mendapatkan kenikmatan di alam barzakh atau naudzubillah min dzalik, kesengsaraan di alam barzakh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, setelah Rasul SAW mengatakan bahwasanya tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah dicatat amal perbuatannya, entah di surga atau di neraka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan pembahasan yang berkaitan erat dengan masalah iman kepada takdir. Cuma di sini ingin kita bahas bahwasanya dalam mengimani takdir, harus orang itu memahami 4 hal. Kata para ulama, dalam masalah iman kepada takdir ada arba'u maratib, 4 tingkatan mengimani takdir. Yang pertama, mengimani tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mengetahui segala-galanya, yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah berfirman, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Allah berfirman yang artinya di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu yang gaib, ilmu gaib. Kemudian kata Allah, dia mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan secara terperinci, tentang makhluk yang hidup di dalamnya dengan detailnya. Kemudian kata Allah, dan tidaklah dedaunan jatuh dari pepohonan kecuali Allah mengetahui. Berapa yang jatuh, kemana berserakan, semuanya Allah ketahui.
Dan tidaklah yang kering maupun yang basah, ya, tidaklah dari biji-bijian di atas muka bumi ini kecuali Allah mengetahui dan telah mencatatnya di dalam ilmu takdirnya, ilmu lauhul mahfud atau dalam lauhul mahfudnya. Ini yang pertama yang harus diyakini, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus membantah kelompok Syiah Rafidhah. Ya, kelompok Syiah Rafidhah yang sekarang bermarkas di Iran sana, mereka memiliki banyak akidah-akidah sesat, akidah-akidah kufur. Di antaranya mereka meyakini bahwasanya Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu, yang disilakan dengan ilmu bada kata mereka. Yaitu Allah sekali lagi tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya. Ini adalah pelecehan terhadap Allah. Ini adalah akidah kufurnya orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Oleh karena itulah sepakat atau para ulama banyak mengatakan mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam, mereka bukan kaum muslimin. Di antaranya karena mereka melecehkan Allah dengan mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Yang kedua, di dalam mengimani takdir harus kita meyakini tentang Alkitabah, catatan takdir manusia, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah menimpa di atas muka bumi ini atau menimpa diri kalian kecuali telah dicatat oleh Allah, illa fi kitab, dicatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum ditimpakannya kepada manusia. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis sahih Muslim, Rasul SAW pernah mengatakan, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di antaranya masalah tempat tinggal manusia nanti di akhirat. Kita semuanya telah Allah catat, telah Allah tentukan, telah Allah takdirkan tempat kita di surga atau di neraka. Naudzubillahi minan nar. Rasul mengatakan dalam hadis ini, tidaklah di antara kalian kecuali telah dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Nas'allahu ta'ala al-jannah, kita mohon kepada Allah surganya. Ya. Ini masalah tingkatan iman kepada takdir yang kedua, yaitu mengimani tentang masalah Alkitabah, catatan takdir. Semuanya telah ditakdirkan, dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Al-Mahfuz. Kemudian yang ketiga, dalam masalah iman kepada takdir harus kita mengimani tentang al-masyiah, masalah kehendak, yaitu segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Allah mengatakan, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kehendak. Dia berkehendak untuk berbuat yang baik atau berbuat yang jelek, dia punya kehendak. Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama mengatakan, masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki ya Allah, tidak akan mungkin terjadi. Semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengimani tentang al-khalq, penciptaan. Bahwasanya Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ada berapa tadi tingkatan iman kepada takdir? Apa saja? Yang pertama tentang ilmunya Allah, bahwasanya Allah mengetahui segala. Yang kedua, Alkitabah, yaitu catatan takdir, segala sesuatu telah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia atau makhluk-makhluknya. Yang ketiga,
Al-masyiah, segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tentang al-kitabah, bahwasanya al-khalqu, tentang penciptaan, bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sudah kita jelaskan tadi, masalah manusia itu tinggal di surga di neraka, itu sekarang ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, kita tidak usah beramal, kita tinggalkan susah payah beramal karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pun melarang mereka untuk bersandar kepada takdir. Karena apa? Yang pertama, kita nggak tahu apa yang ditakdirkan Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Kita sekarang ini tidak tahu. Jangankan dalam urusan akhirat, urusan dunia saja kita nggak tahu. Apakah kita ini bisa kaya atau miskin, tidak tahu. Kita ini bisa makan, bisa atau tidak, kita nggak tahu. Oleh karena itulah wajib untuk kita apa? Berusaha. Dan dari segi akal saja, logika saja, semua itu ada hukum sunatullah, ada hukum sebab akibat. Jangankan urusan masuk surga, urusan kebahagiaan di akhirat, urusan di dunia saja. Antum sekarang ini lapar enggak? Jujur saja, pasti ada rasa lapar, namanya puasa sunatullah. Sekarang kalau antum nggak buka nanti, setelah maghrib nggak buka puasa, apa bisa kenyang besok? Sampai sahur nggak? Maka sama sekali, apa bisa kenyang? Sunatullah. Ada hukum sebab akibat. Kalau orang itu mengatakan, ya sudah, karena semua ditakdirkan di Lauhul Mahfuz, masalah urusan surga, maka nggak usah beramal ibadah. Apa itu benar? Maka kita katakan, coba saja Anda nggak usah makan 3 hari 3 malam. Apa bisa kenyang? Dan seterusnya. Intinya, hukum di dunia sunatullah, ada hukum sebab akibat. Seorang hamba kalau dia mau kenyang, makan. Meskipun semuanya dengan takdir Allah, namun ada hukum sebab akibat. Orang tidak akan mungkin punya anak tanpa dia menikah. Orang tidak akan mungkin bisa pandai tanpa belajar. Rasul mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya orang itu bisa mendapatkan ilmu dengan at-ta'allum, belajar, bukan dengan mimpi. Dan seterusnya. Apalagi urusan akhirat. Makanya Rasulullah SAW pun melarang mereka untuk bersandar kepada takdir. Kemudian poin yang paling penting pembahasan di sini masalah iman kepada takdir. Di sini ada yang keempat. Poin yang keempat, ini kita ingin bahas ucapan para ulama tentang masalah ini. Kita baca ucapan Syekh Abdul Sin Abbad, hadal hadis aslun fi babil qada'i wal qadar. Hadis ini merupakan pokok pembahasan iman kepada takdir, al-qada' wal qadar. Mungkin kita sering mendengar istilah qada' wal qadar, 2 istilah qada' wal qadar. Sekedar untuk diketahui saja, apa beda qada' wal qadar? Ini para ulama ada yang mengatakan al-qada' itu apa yang tercantum, termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Al-qada'. Al-qadar itu apa yang terjadi pada makhluk-makhluknya. Kalau bisa diistilahkan perincian takdirnya. Jadi al-qada itu yang termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Sedangkan al-qadar itu yang terjadi pada makhluk-makhluknya dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang membalikkan. Dalam artian mengatakan al-qada itu yang terjadi pada makhluk-makhluknya, sedangkan al-qadar itu yang termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Meskipun ini sebetulnya perbedaan yang tidak terlalu signifikan, tidak terlalu penting untuk kita bahas. Cuma kalau mau ditanya apa bedanya al-qada wal qadar, itu jawabannya meskipun kurang lebih sama, itulah takdir Allah Subhanahu
wa taala. Kemudian wa anna qad sabaqa qada'ullah ta'ala bi kaunil mukallafin fariqain, fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Bahwasanya takdir Allah itu telah memisahkan, membedakan manusia. Ada manusia yang nantinya akan jatuh ke dalam api neraka dan ada yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dipatenkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu akan menuju kepada salah satu dari dua tempat tersebut. Na'udzubillahi minan nar wa nas'alullah ta'ala al-jannah. Kita mohon kepada Allah surganya dan mohon perlindungan dari api neraka. Namun inilah yang sudah Allah gariskan, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang kufur, ada yang beriman. Qala An-Nawawi, qala al-Imam Abdul Mudzaffar As-Sam'ani. Imam Nawawi rahimahullah menukil ucapan seorang ulama yang bernama Abdul Mudzaffar As-Sam'ani tentang masalah iman kepada takdir. Ini sekali lagi masalah yang sangat penting karena ini berkaitan dengan masalah salah satu rukun iman kita. Ya, ini harus kita betul-betul pahami. Iman ada berapa rukun iman itu? Ada 6. Ya, salah satunya iman kepada takdir. Kalau orang itu mengimani rukun iman yang 5, iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, namun kalau dia tidak beriman kepada takdir, tidak sah imannya, bisa murtad dari Islam. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam awal Sahih Muslim. Sebelum beliau menceritakan tentang hadis Jibril, tentang Islam, iman dan al-ihsan, beliau pernah berdialog dengan 2 orang tabi'in, yang mana salah satu dari ulama tabi'in itu menceritakan bahwasanya di Basra sana, di Irak sana, ada orang-orang yang mereka mengingkari takdir. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa misla uhdin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya mereka-mereka yang mendustakan takdir, tidak beriman kepada takdir, mereka menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan mungkin diterima sedekah mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Karena ini masalah yang sangat urgen sekali. Bahkan seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, al-qadaru nizamut tauhid. Bahwasanya iman kepada takdir itu porosnya tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Iman kepada takdir itu berkaitan erat dengan iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Abdul bin Abbas tadi, bahwasanya iman kepada takdir itu porosnya tauhid, pusatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nanti akan kita sampaikan. Kemudian kata Abdul bin Abbas, faman wahadallaha wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Barang siapa yang bertauhid kepada Allah namun dia mendustakan takdir, maka pendustaannya ini membatalkan tauhidnya, tidak sah tauhidnya kalau dia tidak beriman kepada takdir. Karena sudah kita katakan tadi, kaitan iman kepada takdir dengan iman kepada Allah sangat amat erat sekali. Yang pertama tadi berkaitan dengan masalah Allah pencipta segala sesuatu. Ini iman kepada apa? Iman dengan apa? Rububiyah. Sekali lagi kita ulangi tadi, iman kepada takdir ada 4 tingkatan tadi. Di antaranya mengimani Allah pencipta segala sesuatu. Ini berkaitan dengan tauhid al-rububiyah, Allah sebagai satu-satunya sang pencipta. Kemudian masalah al-ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu. Ini berkaitan dengan tauhid apa? Asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang itu sudah meyakini tentang rububiyah Allah, dia meyakini tentang nama-nama dan sifat Allah, maka kewajibannya untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Bahwasanya kalau Allah yang menciptakan, berarti dialah yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya.
Oleh karena itulah, kalau kita ingat sabda Rasulullah SAW yang diwasiatkan kepada pertama kali Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-19, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Siapa yang bisa meneruskan? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, Abdullah bin Abbas waktu itu masih kecil, wahai Abdullah bin Abbas, aku akan mengajarimu beberapa perkara yang sangat amat penting sekali. Yang pertama kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah pasti Allah menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahak, jagalah Allah, Allah pasti akan menolongmu. Allah akan ada selalu di hadapanmu. Jika engkau susah, pasti Allah akan menolongmu. Kemudian kata Rasulullah SAW, apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini tauhid apa? Tauhid apa? Tauhid apa? Minta pertolongan kepada Allah. Uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak minta kepada wali-wali yang telah mati, tidak minta kepada kuburan keramat, namun minta kepada Allah. Ya. Karena apa? Ya. Karena apa kita harus minta kepada Allah saja? Kenapa kita harus menggantungkan hati kepada Allah? Kemudian Rasul menjawab, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Rufiyatil aqlam wa jafatis suhuf. Kenapa kita harus mintanya kepada Allah? Kata Rasulullah SAW, ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia bersatu, berkumpul untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan bagimu, tidak akan mungkin mereka bisa melakukannya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu. Artinya semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah, yang bermanfaat ataupun yang bermadarat bagi kita. Ya, kemudian Rasul menekankan lagi, seandainya seluruh umat manusia berkumpul bersatu untuk memadaratkan, mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah atasmu. Semua telah ditakdirkan oleh Allah. Mengapa kita takut kepada manusia? Ya, sedangkan segala sesuatu ada di tangan Allah. Kenapa kita harus takut kepada orang-orang kafir sedangkan Allah yang telah mentakdirkan segala-galanya? Kemudian Rasul mengakhiri hadisnya dengan mengatakan, rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, yaitu pena takdir, dan telah kering tinta-tinta takdir. Artinya semua sudah muqaddar. Tinggal kita tugasnya hanya berusaha, kita bekerja, beramal untuk dunia maupun akhirat, dan selalu mohon pertolongan kepada Allah, selalu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan erat antara takdir atau iman kepada takdir dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, iman kepada takdir itu merupakan porosnya at-tauhid. Yang tidak beriman kepada takdir tidak sah ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah penting kiranya untuk kita mempelajari tentang iman kepada takdir, tentunya berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal semata, namun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Di sini ada ucapan-ucapan indah dari ucapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Kita baca ucapan Imam Abdul Mudhaffar Sam'ani. Beliau mengatakan, sabilu ma'rifati hadal babi at-tauqifu minal kitabi wa sunnah duna mahdil qiyasi wa mujaradil uqul. Bahwasanya metode dalam memahami pembahasan iman kepada takdir itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, tidak dengan akal semata. Bahwasanya pembahasan agama itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
ya, bukan dengan akal. Agama bukan dengan akal. Ya, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana dinu birra'yi, la kana asfal khufi aula bil mashi min a'la." Seandainya agama dengan akal, maka yang perlu dibasuh ketika orang itu mau berwudu, bertoharah, dan dia memakai sepatu, ya, ketika sudah wudu dari tangan kumur-kumur sampai telinga, kemudian sampai kaki, ketika dia memakai kaos kaki atau memakai sepatu, tidak perlu dilepas, cukup dengan dibasuh di atasnya, ya, atas telapak, bukan di bawah telapak. Kalau sesuai dengan agama itu apa? Lewat di atas yang dibasuh, bukan di bawah. Padahal kalau secara akal, yang paling kotor yang atas sepatu atau yang di bawah? Yang di bawah. Namun karena agama bukan dengan akal, yang dibasuh di atas, sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sesat kalau orang-orang itu beragama berdasarkan akal semata. Karena kalau kita pikirkan lagi, akal manusia berbeda-beda, dan tidak semuanya bisa kita akali. Akal manusia terbatas, apalagi membahas masalah iman kepada takdir, membahas masalah urusan gaib, akal tidak akan mungkin sampai kepadanya. Jangankan masalah akal, jangankan masalah yang gaib, masalah yang akhirat, yang jauh dari kita, yang dekat dengan kita saja, yaitu ar-ruh, arwah kita nggak akan bisa untuk apa? Menalarnya. Siapa yang pernah menalar atau melihat atau tahu bentuk rohnya itu kayak apa? Baunya kayak apa arwahnya itu? Warnanya apa? Pink atau biru atau hijau? Ada yang tahu? Meskipun teknologi sudah sangat canggih, tidak akan mungkin bisa menemukan hal itu. Warnanya apa arwah manusia? Karena Allah telah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang masalah ruh, masalah arwah yang menempel dalam jasad manusia. Kalau roh itu hilang, mati manusia. Namun manusia dengan akalnya tidak akan mungkin bisa menalarnya. Kenapa? Keterbatasan akal. Makanya dalam beragama tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, apalagi yang berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian kata beliau, faman adala anit tauqif fihi dhalla wa taha fi biharil hairah. Barang siapa yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dalam pembahasan masalah takdir, maka dia akan tersesat, dia akan jatuh ke dalam samudra kebingungan. Karena apa? Masalah gaib. Tentang masalah tadi saja, orang itu sudah ditetapkan surga dan neraka. Kalau orang itu pikir pakai logika, nanti akan jatuh kepada tadi, tidak mau beramal, akan sesat. Makanya harus betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam urusan agama ini. Bukan hanya masalah takdir, namun juga semua pembahasan agama harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian di atas dua perkara yang tidak akan kalian sesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terutama masalah iman kepada takdir. Kemudian kata beliau, walam yablugh syifa'an nafsi wala yasilu ila ma yatma'in bil qalbu. Kalau orang itu ketika membahas masalah iman kepada takdir tidak memegang Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan sampai kepada syifa'an nafsi, penawar jiwa, ataupun tidak akan sampai kepada ketenangan hati. Karena apa? Dia akan selalu berpikir pakai logikanya, sedangkan tidak akan mungkin sampai kepada hakikat kebenaran. Oleh karena itulah orang-orang ahli kalam, orang-orang filsafat itu orang yang paling bingung di dunia. Karena apa? Dia membahas masalah agama, masalah akidah hanya berdasarkan otaknya mereka. Sedangkan otaknya manusia, akalnya manusia berbeda-beda. Yang ini mengatakan B, yang sana mengatakan C, yang mengatakan D dan sebagainya, bingung sampai Z. Mana yang benar? Enggak kan? Sampai kepada kebenaran. Karena pakai apa? Akal-akalan semata. Makanya banyak kata para ulama salaf terdahulu, orang-orang yang belajar filsafat, belajar ilmu kalam, itu mereka jatuh ke dalam penyesalan pada akhir hidupnya.
Contoh diantaranya, ini bukan orang awamnya filsafat, tokohnya. Ya, mereka menyesal. Kenapa mereka belajar ilmu filsafat? Kenapa? Pakai akal semata. Contohnya, seorang tokoh filsafat yang bernama Abu Umar Ar-Razi, dia mengatakan dalam bait-bait puisinya atau bait syairnya, nihayatu ikdamil ukuli iqalu. Nihayatu ikdamil ukuli iqalu. Orang yang selalu mengandalkan, menuhankan akalnya, itu puncaknya akan jatuh ke dalam kesesatan, kebingungan. Wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Akhir daripada usahanya ahli kalam, orang-orang filsafat, itu dalam kesesatan. Kemudian kata dia, wa arwahuna fi wasatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Dan arwah-arwah kami itu sangat liar di dalam jasad-jasad kami. Artinya sangat bingung mereka ini. Kenapa beragama hanya berdasarkan akal semata? Ya. Cuma berpatokan kepada pendapat-pendapat orang-orang filsuf. Ya, maka sesat dan menyesatkan. Maka bingung yang ada. Kemudian kata dia, walam nastafid min bahsina tula umrina siwa anjamana fihi kila wa qalu. Dan kami tidak mendapat faedah dari pembahasan ilmu kalam sepanjang usia kami kecuali hanya mengumpulkan kila wa qalu, pendapat-pendapat orang-orang filsafat tadi. Ya, tidak mendapatkan ketenangan hati. Itu pengakuan dari tokoh-tokoh ilmu kalam yang mereka menyesal kenapa mereka beragama itu hanya menuhankan akal, tidak kembali kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penyesalan mereka. Kemudian kata Imam Abdul Mudhaffar Sam'ani, li'annal qadar sirrun min asrarillahi ta'ala allati duribat min duniha al-astar. Karena takdir itu merupakan rahasia ilahi, ya, yang Allah tutup dengan tirai-tirai. Artinya tidak akan mungkin orang itu bisa mengetahui misalnya tentang bagaimana nasibnya di Lauhul Mahfuz. Ya, anak ini sudah kaya atau nanti miskin dan sebagainya. Ya, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu berpikir dengan akalnya semata akan sesat. Ya, dia akan jatuh ke dalam mungkin naudzubillah min dzalik, pelecehan terhadap takdir Allah. Akan mengatakan takdir Allah itu kejam dan sebagainya. Karena apa? Hanya pakai akal semata dalam memahami iman kepada takdir, sedangkan takdir itu adalah rahasia ilahi. Kita tidak akan tahu segala-galanya. Ikhtasallahu bihi wa hajabu an uqulil khalqi wa ma'arifihim. Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhususkan ilmu takdirnya hanya untuk dirinya saja. Karena ini masalah gaib. Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka masalah iman kepada takdir ini masalah gaib, hanya Allah yang Maha tahu. Kita nanti di mana, bagaimana nasib kita, hanya Allah yang Maha tahu. Tugas kita sekali lagi hanya beramal, memohon pertolongan kepada Allah, kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Adapun yang mati, baik dia nabi atau dia wali, tidak boleh kita bertawakal kepadanya, tidak boleh kita beribadah kepadanya. Kita serahkan hidup kita hanya kepada Allah semata, karena semuanya ada di tangan Allah. Allah menutupi ilmu takdirnya dari hamba-hambanya. Lamma alimahu minal hikmah, karena Allah mengetahui apa di balik hikmah takdir-takdirnya. Kita harus yakini semua takdir Allah itu pasti baik. Yang tidak baik perbuatan manusia yang menyimpang dari agama Allah. Semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Kita mengetahui atau tidak pasti ada hikmahnya. Kenapa misalnya kita nggak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman sahabat? Naudzubillah min dzalik. Kalau kita misalnya hidup pada zaman sahabat, tidak ada yang bisa menjamin kita jadi sahabat atau jadi orang munafik. Nggak tahu kita. Apalagi dahsyatnya ujian pada waktu itu. Kita saja kadang kasih musibah sedikit sudah mengeluhnya naudzubillah. Pada zaman sahabat mereka jihad tanpa ada bekal makanan, hanya menghisap biji kurma. Kita saja kalau buka rebutan, ada soto rebutan kan kemarin. Ini para sahabat dahulu jihad perang tanpa bekal, nggak royoan.
Karena apa? Iman. Makanya jangan terlalu berkhayal. Kenapa kita nggak jadi para sahabat dahulu menemani Nabi SAW? Ujiannya lebih berat. Ya, Allah Maha tahu. Bahwasanya kita ini memang sekarang ini waktu yang diciptakan. Ini perlu disyukuri. Apa yang ada disyukuri sudah. Jangan terlalu banyak berkhayal. Ya, karena apa? Kita nggak tahu hikmah di baliknya. Intinya sekali lagi, takdir rahasia ilahi, kita hanya bisa sekali lagi mengimaninya. Kita berusaha, kita mohon pertolongan kepada Allah, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa wajibuna an naqifa haitsu haddalana wa la natajawazu. Kewajiban kita dalam memahami takdir Allah, mengimani takdir Allah, itu berhenti kepada batasan-batasan Allah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, tidak boleh kita melewatinya. Wa qattawallahu ta'ala ilmal qadar anil alam. Allah Subhanahu wa taala telah menutup atau telah melipat ilmu takdirnya dari alam semesta. Artinya manusia tidak tahu tentang rahasia ilahi tersebut. Falam ya'lamhu nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah yang tahu, demikian pula dengan malaikat yang dekat dengan Allah, mereka tidak tahu tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para wali, ya. Ini harus kita tekankan bahwasanya wali tidak tahu yang gaib, ya. Entah wali limo, wali songo dan sebagainya, itu tidak yang tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Barang siapa yang meyakini ada wali yang tahu yang gaib, maka dia bisa kufur, bisa musyrik, bisa murtad dari Islam. Karena apa? Menyekutukan Allah. Allah mengatakan dirinya lah yang hanya tahu yang gaib. Kalau ada orang meyakini ada yang tahu yang gaib selain Allah, berarti dia menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan keyakinan akidah Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan wali, nabi saja tidak tahu yang gaib. Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak yang tahu yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, memerintahkan kepada Nabi, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya'allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani su. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan ataupun kemudaratan kecuali dengan kehendak Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, ini ucapan Nabi, ya, diperintahkan oleh Allah untuk Nabi mengatakan, seandainya aku yaitu Nabi Muhammad tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan, wa ma massani su, aku tidak akan ditimpa kejelekan. Ya, di sini menunjukkan Nabi saja tidak tahu yang gaib, apalagi para wali lebih tidak tahu lagi. Maka jangan percaya kalau ada cerita-cerita dongeng-dongeng yang mengatakan wali tahu yang gaib dan lain sebagainya. Ini sekali lagi adalah kesesatan yang nyata. Kemudian Imam At-Tahawi rahimahullah berkata dalam akidah At-Tahawiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sama dengan ucapan tadi Abdul Mudaffar Sam'ani, wa asul qadar sirrullah ta'ala fi khalqi. Asal takdir adalah rahasia Allah di dalam makhluk-makhluknya. Lam yattali ala dzalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada nabi atau malaikat yang tahu masalah rahasia ilahi, masalah ilmu gaib. Wa ta'ammuq wan nadhar fi dzalik dzari'atul khidlan wa sulamul hirman wa darajatut tughyan. Terlalu mendalam-dalami, ya, dengan akal tentunya, masalah takdir itu merupakan jalan menuju kepada kehinaan, menuju kepada hal yang diharamkan, dan menuju kepada kesesatan. Fal hadar kulal hadar min dalik nadran wa fikran wa waswasatan. Maka wajib untuk kita waspada, berhati-hati terhadap pembahasan masalah takdir hanya dengan akal semata. Fa inna Allah ta'ala tawa ilmal qadar an anamihi, karena Allah telah melipat ilmu takdir dari manusia. Artinya telah menyembunyikan ilmu takdir dari manusia, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa nahahum an marami, dan manusia dilarang untuk menggali-galinya, karena Allah telah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bertanya kenapa Allah menciptakan saya miskin, kenapa Allah menciptakan saya seperti ini. Tidak boleh Allah diprotes, ya, karena Allah yang menciptakan kita. Allah fa'alu lima yurid, yang berhak
berbuat apapun kepada kita hambanya, kita pasrah kepada Allah. Tidak boleh kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun manusialah yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi seorang ketika diciptakan dalam keadaan miskin harus dia syukuri apa yang ada, ya. Karena bisa jadi kalau dia diciptakan kaya raya, dia bisa kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin berapa banyak orang yang sukses ketika berikan musibah berupa apa? Kemiskinan. Dengan kemiskinan dia merasa bahwa ini ujian, dia sabar, dia minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu beribadah kepada bertakwa kepada Allah. Ya. Berapa banyak orang sukses ditimpa apa? Kemiskinan. Namun ketika ditimpa diberikan musibah berupa kekayaan, dia pun lupa daratan. Sudah nggak mau datang ke masjid, sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan hartanya, tidak mau lagi datang ke majelis ilmu. Ya, makanya manusia perlu mensyukuri apa yang ada, karena tidak tahu manusia di balik apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia mensyukuri nikmat Allah, bersabar atas musibah yang Allah timpakan, dan selalu sekali lagi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Tahawi, falau istamal khalqu kullum ala syai'in kataballahu fihi annahu kainun liyaj'aluhu ghairu kainin lam yaqdiru alaih. Seandainya umat manusia berkumpul atas sesuatu yang Allah telah tentukan, Allah takdirkan untuk mereka rubah menjadi tidak terjadi, tidak akan mungkin mereka bisa melakukannya. Contoh misalnya ada seorang yang kaya raya misalnya, banyak orang yang hasad, yang iri dan dengki. Orang-orang itu berkumpul untuk apa? Berusaha menjatuhkan kekayaannya. Kalau memang Allah tidak takdirkan orang itu nggak jatuh kekayaannya, tidak akan mungkin itu bisa terjadi. Tidak akan mungkin mereka sukses. Karena semuanya di tangan Allah, semua ditakdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan doa setiap kali selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'. Ya Allah, tidak ada bisa yang mencegah apa yang Engkau beri, dan tidak akan ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Tidak ada istilah pawang hujan bisa menahan hujan, itu kadhib, dusta, pembohong. Kalau ada orang mengatakan ada pawang hujan bisa menolak hujan, Allah sudah mentakdirkan hari ini hujan di tempat ini, misalnya ada pawang hujan bisa menolak, itu dusta, itu kufur. Karena apa? La mani'a lima atait. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah beri. Ini adalah akidah Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Demikian sebaliknya, tidak akan mungkin orang itu bisa merubah sesuatu yang belum terjadi menjadi terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Wa ma akhta'al abda lam yakun yusiba wa ma asaba lam yakun yukhti'ah. Apa yang Allah takdirkan untuk hamba tidak akan mungkin meleset, dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan mungkin menimpa hamba tersebut. Makanya para ulama mengatakan kalau orang itu beriman kepada takdir, banyak buah yang bisa dipetik, banyak manfaatnya. Di antaranya dia tidak akan mungkin ditimpa stres. Karena apa? Dia mengimani takdir. Ya sudahlah, apa yang terjadi itu sudah takdir Allah Subhanahu. Dia sudah siap dengan segala-galanya. Dia akan selalu siap menghadapi hidup. Karena apa? Semua telah dicatat oleh Allah Taala. Mau apa kita? Semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tenang. Misalnya dia punya proyek gagal, dia tahu itu sudah takdir Allah. Untuk apa dia terlalu larut dengan kesedihan? Biarlah yang berlalu, sudah. Yang penting kita sekarang berusaha. Tenang hatinya orang mukmin. Makanya para sahabat tidak ada yang tertimpa stres. Meskipun mereka tidak punya harta sama sekali. Seperti yang kita ceritakan tadi. Sahabat mau perang sebagai mereka nggak punya bekal. Mau perang hanya modal apa? Bukan biji, bukan buah kurma, bijinya kurma untuk mereka hisap. Nggak stres, malah semangat berjuang. Karena iman kepada takdir. Demikian pula kalau orang itu beriman kepada takdir, hatinya selalu akan bergantung kepada Allah. Dia akan menjadi orang yang gentle, menjadi orang yang pemberani, sebagaimana para sahabat tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasukan musuh yang banyak jumlahnya, mereka tidak takut karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu ditakuti? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah berusaha, yang penting sudah berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita baca sekarang kesimpulan dari apa yang sudah kita baca tadi. Min fiqhil hadis wa mustambatu minhu. Apa yang bisa dipetik dari hadis ini? Yang pertama, masyru'iyatu ittiba'il janazah. Disyariatkannya mengiringi jenazah. Rasul mengatakan, hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Di antaranya idamat fatba'hu. Apabila orang itu meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ini termasuk hukumnya disyariatkan mengiringi jenazah, dan itu yang juga dipraktekkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, anna muttabi'al janazati alaihi an yatadzakkara al-akhirah. Orang yang mengiringi jenazah untuk dia selalu ingat akhirat. Karena akhir dari kehidupannya di dunia adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah, manusia pasti akan mati. Maka perlu dia mengingat negeri akhirat untuk dia termotivasi beramal saleh, meninggalkan segala hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yadhhar alai athar dzalik, dan itu selayaknya nampak dari mimik wajahnya. Seperti tadi Rasulullah SAW ketika datang di pemakaman mau menyemayamkan seorang sahabat Rasulullah, beliau apa? Duduk, bukan di atas kuburan, bukan, namun di tempat area pemakaman, namun bukan kuburan, karena tidak boleh orang itu duduk di atas apa? Kuburan. Kemudian Rasulullah SAW apa? Menggaris di atas tanah. Sebagaimana kata Syekh Abdul Sin Abad tadi, bahwasanya itu adalah perbuatan orang yang sedang berpikir tentang urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kemudian juga orang yang bersedih karena pasti dia akan menghadapi kematian tersebut. Kemudian yang ketiga, mau'idatul alim ashabahu indal kubur, yaitu salah satu sunnahnya Rasul ketika menyemayamkan jenazah itu ada mau'idah, ada kultum, ada wejangan dari seorang alim, seorang ustadz untuk masyarakat, untuk kaum muslimin yang mengiringi jenazah, agar mereka sadar bahwasanya kehidupan mereka di dunia ini akan berakhir di liang lahat. Namun bukan akhir segalanya. Bahwasanya salah kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, kalau orang-orang itu ketika menyemayamkan jenazah di media atau mungkin di ucapan sebagian orang mengatakan kita sudah mengantarkan jenazah ini ke peristirahatan yang terakhir. Ini ucapan yang salah, bahkan bisa kufur. Karena apa? Alam barzakh, alam kubur bukan akhir segalanya. Itu hanya jembatan dari alam dunia menuju alam akhirat. Alam itu ada 3, alam dunia, kemudian alam barzakh, alam kubur, dan alam akhirat. Kalau orang itu mengatakan orang yang sudah dikubur itu sudah sampai ke peristirahatan yang terakhir, seolah-olah dia mengingkari adanya hari akhir. Maka ini ucapan yang salah. Kalau kita katakan ini terakhir dari kehidupan dunia, benar. Cuma kalau dikatakan peristirahatan yang terakhir, seolah-olah tidak mengimani adanya hari akhir kelak setelah hari kebangkitan. Yang keempat, isbatul qadar. Dalam hadis tadi itu ada penetapan masalah takdir, wa annahu masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, yaitu apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Yang kelima, murajaatul alim wal istifsar minhu amma qad yushkil. Bahwasanya tugasnya orang awam, orang yang tidak paham masalah agama, untuk bertanya kepada para al-ulama. Para sahabat tadi bertanya, afala nattaqil wa nada'ul amal? Apakah kita boleh bersandar kepada takdir dan kita tinggalkan amal? Bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Demikian pula orang awam dalam masalah urusan agama, jangan lancang, jangan sok ngeminter. Kalau nggak paham masalah agama, tanya kepada yang paham urusan agama, kepada para ustadz yang mumpuni dalam ilmu agama, masalah akidah terutama. Jangan dihukumi sendiri.
Yang keenam, kata beliau, anna sa'ada wa syaqawa bi takdirillah wa qadaihi. Bahwasanya kebahagiaan dan kesengsaraan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma wajib kita yakini semua ada hukum sebab akibat. Ya, orang berbuat amal saleh insyaallah dia masuk surga Allah. Yang beramal saleh ini dikhawatirkan dia masuk neraka Allah dahulu sebelum masuk surga kalau dia masih muslim. Ya, bahwasanya kebahagiaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita sampaikan tadi, surga dan neraka sudah ditetapkan oleh Allah bagi penghuni-penghuninya. Dan kita yakini ya bahwasanya ada orang-orang yang harus kita yakini mereka masuk surga, pasti masih surga. Contoh para nabi, mereka pasti masuk surga, ijma ulama. Ya. Maka barang siapa yang mengingkarinya bisa kufur. Ya. Ini kita sampaikan karena telah sampai kepada kita berita ya, sebagian tokoh-tokoh masyarakat yang ada sekarang ini yang sudah masuk ke bukan sudah masuk, memang sudah menjadi Syiah Rafidhah. Mereka ingin untuk membuat keraguan terhadap umat bahwasanya Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ya. Ada tokoh agama di negeri kita ini yang katanya ceramah di televisi kemudian mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah menentang ijma ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya para nabi pasti masuk surga. Kalau nabi tidak dijamin masuk surga, apa kakeknya yang dijamin masuk surga? Ya. Ini sekali lagi ucapan kufur yang harus kita hati-hati. Apalagi di negeri kita ini banyak tokoh-tokoh agama yang sesat dan menyesatkan. Ya, meskipun mereka terus tayang di televisi, hati-hati. Justru itu adalah racun bagi umat Islam. Nabi yang jelas-jelas diyakini oleh semua kaum muslimin pasti masuk surga. Abu Bakar saja masuk surga, Umar saja pasti masuk surga, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dijamin masuk surga, apalagi Rasul SAW. Maka kalau ada orang mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga, ini ucapan yang bisa mengantarkan kepada kemurtadan. Mungkin bisa jadi dia sudah murtad, namun kita tidak bisa mengkhusus itu sampai pada para ulama. Intinya hati-hati dengan mereka-mereka itu. Kemudian yang ketujuh ini pembahasan masalah yang ketujuh yang kedelapan pembahasan masalah dua kelompok yang tersesat dalam masalah takdir, yaitu kelompok Qadariyah dan kelompok Al-Jabariyah. Sedikit kita sampaikan, meskipun waktunya sudah agak mepet. Kelompok Al-Qadariyah itu kelompok yang mengatakan bahwasannya manusia itulah yang mentakdirkan perbuatannya. Ini kelompok Qadariyah. Manusia itulah yang mentakdirkan, menciptakan perbuatannya. Kelompok Jabariyah mengatakan manusia itu seperti robot, dipaksa oleh Allah untuk berbuat. Dua kelompok ini yang mana yang benar? Salah semua, santom. Yang benar Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan manusia ketika berbuat itu atas kehendaknya sendiri, namun dengan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia punya kehendak, bukan seperti robot yang di remote control jalan dengan remote control tersebut tanpa ada kehendak. Manusia ketika berbuat ada kehendak. Bukan seperti bulu yang diterbangkan oleh angin tanpa ada kehendak. Namun meskipun demikian, kehendak manusia masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, tidak seperti kelompok Qadariyah yang meyakini manusialah yang menciptakan perbuatannya, sampai-sampai Rasul mengatakan Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah itu majusinya umat ini. Adapun kelompok Jabariyah, mereka mengatakan manusia seperti daun yang ditebangkan oleh angin atau bulu yang ditebangkan oleh angin tanpa ada kehendak. Tidak benar sama sekali. Manusia punya kehendak. Kita saja sampai ke tempat ini ada kehendak tadi mau berjalan seperti ini. Apa kita bangun tidur tiba-tiba langsung ke sini? Tidak ada niat sama sekali? Ini keajaiban dunia kalau ada. Innamal amalu bin niat. Kemudian yang ke-9, anal amalat tayyib amaratun alal khair wal aksu bil aksi. Orang yang beramal soleh ini tanda kebaikan, meskipun tidak bisa jadi jaminan, karena mungkin bisa jadi orang itu berbuat baik karena riya, ingin apa? Ingin pujian, ingin kedudukan, ingin sebungkus nasi, maka perlu dikoreksi niatnya. Innamal a'malu bin niat. Yang ke-10,
an-nahyu an tarkil amal wal ittikal ala ma sabaqa bihil qadar. Larangan untuk orang itu meninggalkan amal. Ya. Seorang ulama mengatakan bahwasanya tarkul atau al-i'timadu alal amal syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Wa tarkus sabab alladhi huwa sabab huwa qadhun fil akal. Ya, orang yang bersandar kepada usahanya itu syirik, berbuat syirik karena bersandar hanya kepada Allah, Allahus Samad. Adapun kalau orang itu meninggalkan sebab usaha amal ibadah, maka orang itu apa? Agak setengah. Ya. Karena apa? Seperti tadi sunatullah. Ya, kalau urusan akhirat ada sebagian orang mengatakan kalau sudah ditakdirkan masuk surga nggak usah beramal masuk surga. Ya, kita katakan coba saja nggak usah makan nanti apa kenyang atau tidak. Coba aja 3 hari saja. Ya. Atau jangan lama-lama sudah. Jangan sampai buka puasa nanti. Ya, bukan perintah ya, cuma sebagai contoh saja. Ada hukum sunatullah. Yang terakhir, anna sunnah tubayin Quran wa tuwaddihu wa tadullu alaih. Bahwa sunnahnya Rasul itu menjelaskan Al-Quran. Intinya Al-Quran itu tidak bisa terlepas daripada Al-Hadis. Maka sungguh sesat orang yang hanya mengatakan kita cukup berpegang teguh dengan Al-Quran saja. Tidak cukup. Ya. Al-Quran tidak akan mungkin bisa kita pahami tanpa As-Sunnah, tanpa Al-Hadis. Contoh misalnya antum bisa sholat takbir, ruku, bacaannya bagaimana, itu dari Al-Quran atau dari hadis? Ya, Al-Quran hanya mengatakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Adapun bacaannya hanya kita bisa ketahui dari Al-Hadis. Maka wajib bagi kita berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih tentunya sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat tabi'in maupun tabi'u at-tabi'in. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas iman kepadanya dan iman kepada takdirnya. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan silahkan. Ya, mari Pak. Ya, ada pertanyaan yang bagus. Ada sebagian orang yang berpendapat kalau orang sudah mati dibakar kemenyan atau dupa. Ini adatnya ajaran dinamisme, animisme, warisan nenek moyang kita dahulu Pak, yang harus dimatikan, bukan dilestarikan. Ini bukan adat orang Islam, ini adatnya orang Buddha, orang Hindu. Ya, tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Orang yang meninggal dunia kita doakan. Setelah kita mandikan, dikafani, kemudian dimakamkan, kita doakan. Tidak dibakar kemenyan dan lain sebagainya. Ya, wallahu taala. Ya. Apa? Ya, ada pertanyaan yang bagus juga tentang bagaimana nasib orang yang berbuat maksiat, apakah bisa masuk surga. Kita yakini selama orang itu masih beriman, masih bertauhid, bagaimanapun dosanya cepat atau lambat pasti masuk surga. Selama dia masih apa statusnya? Muslim. Bahkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah memerintahkan kepada para malaikat, kepada Nabi untuk mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi keimanan dari api neraka. Jadi masuk api neraka dulu, namun masuk surga. Meskipun kita nggak tahu, ya orang itu langsung masuk surga dahulu atau mampir dulu ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Paham? Cuma intinya selama dia masih Muslim, masih bertauhid, maka cepat atau lambat pasti masuk surga. Bisa jadi langsung masuk surga, Allah ampuni dosanya langsung. Bisa jadi Allah masukkan dulu ke dalam api neraka, dicuci dahulu, baru masuk surga. Kemudian yang kedua tadi masalah bagaimana kiat-kiat kita bisa ditakdirkan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, kalau kita mau ditakdirkan yang baik, kita berbuat yang baik. Karena apa? Allah mengatakan, Rasul mengatakan, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Berbuatlah karena semua akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man ata wattaqa wa sadaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Barang siapa yang bersedekah, wattaqah, bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan membenarkan tentang surga, Allah mudahkan jalannya.
Ya, itu. Yang terakhir. Ya. Ya, ahsanta. Apakah silaturahim itu bisa menjadi sebab utama dipanjangkannya umur? Iya. Hah? Iya. Betul. Rasul SAW mengatakan dalam hadis beliau, "Man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi athari falyasir rahimahu." Barang siapa yang ingin untuk dibentangkan rezekinya dan untuk dipanjangkan usianya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Di sini perlu kita sampaikan, menyambung tali silaturahim itu kepada kerabat, kepada saudara kekerabatan, bukan kepada sahabat, kepada teman. Ini salah banyak ya, memang bahasa Indonesia banyak yang ya salah menempatkan bahasa Arab. Ya, silaturahim itu hanya khusus bagi yang punya apa? Tali ar-rahim, kekerabatan. Bukan anak mau menyambung tali silaturahim dengan guru anak yang SD dulu. Ini bukan tali silaturahim, bukan berarti nggak boleh, boleh silakan. Ini namanya mengunjungi, ini namanya menjenguk, bukan silaturahim. Silaturahim itu ke paman, ke bibi, itu namanya silaturahim, kepada kerabat. Namun itulah bahasa Indonesia banyak yang apa salah menempatkan bahasa Arab. Ya, teknologi mutaakhir itu apa yang canggih, padahal mutaakhir itu dalam bahasa Arab yang terbelakang. Ya, salah. Dan masih banyak yang lainnya. Intinya silaturahim kepada kekerabatan. Itu betul menjadikan sebab orang itu dipanjangkan usianya, di bentangkan rezekinya. Akan tetapi masalahnya itu, apakah berarti yang di Lauhul Mahfuz itu dirubah? Tidak. Ya, itu sudah rentetan takdir Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Orang ini dahulunya miskin. Ketika dia menyambung tali silaturahim, sudah dipanjangkan Allah Taala usianya. Baru Allah tetapkan. Jadi jangan dipahami orang itu di Lauhul Mahfuz usianya 30 tahun di Lauhul Mahfuz. Kemudian orang itu bersilaturahim, kemudian Allah tambahkan. Enggak, ya. Itu bukan seperti itu. Jadi rentetan takdir itu seperti tadi. Orang ini dulunya miskin, kemudian dia berusaha menyambung tali silaturahim, berdoa, kemudian Allah tambahkan rezekinya, Allah panjangkan usianya. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. خلق الله الإنسان وجبله على العيش مع الجماعة والتعامل مع الآخرين، فهو لا يستطيع العيش وحيدا مهما توفرت له سبل الراحة والرفاهية. لذا كانت الصحبة أمرا ضروريا للغاية، وقد جاء القرآن والسنة ببيان أهمية الصحبة ومدى خطورتها على الإنسان. ففي الحديث